Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Aris Eka Prasetya Official. Jika di video sebelumnya kita sudah belajar banyak tentang membuat yang namanya pemetaan, terus kemudian menyusun yang namanya modul ajar, maka sekarang mari kita belajar untuk mempraktekkan membuat LKPD berdiferensiasi menggunakan Google Form. Iya, kenapa kok saya memilih menggunakan Google Form? Karena Google Form ini Bapak Ibu itu lebih mudah dan bisa dijadikan satu arah, mulai dari mereka nanti memilih gaya belajarnya apa, kemudian melaksanakan pembelajaran seperti apa, hingga evaluasi. Dan kita pun juga sebagai guru itu bisa langsung mengetahui dari hasil rekamannya nanti akan terlihat seperti ini Bapak Ibu. Ini contoh hasil rekam data siswa saya ketika mengikuti atau melaksanakan pembelajaran menggunakan LKPD berdiferensiasi menggunakan Google Form. Saya sudah bisa mengetahui anak bernama Farzana ini gaya belajarnya auditori. Kemudian saya juga bisa mengetahui hasil evaluasi setelah mereka melaksanakan pembelajaran nilainya 80. Nah ini ya, ini bisa kita langsung rekap data-datanya sudah muncul seperti ini. Hal inilah Bapak Ibu, inilah yang akan bisa membuat seorang guru itu dengan satu langkah bisa langsung melaksanakan pembelajaran secara berdiferensiasi. Nah ini Bapak Ibu contoh dari LKPD yang akan kita buat nanti ya. Jadi ada isian nama, kelas, kemudian mereka bisa memilih apa gaya belajarnya. Oke, saya akan coba mengisi ya Bapak Ibu ya. Seperti itu. Kita coba langsung berikutnya. Nah, langsung bisa menuju. Kalau dia misalkan memilih auditori, maka dia bisa mengetahui menonton video berdasarkan audio ya, ada audionya di sini ya. Kemudian setelah itu mengisi kolom-kolom ini atau isian-isiannya. Jika sudah, dia bisa langsung menuju ke evaluasi seperti ini. Nah, langsung dia mengerjakan soal. Dan setelah klik berikutnya, maka dia langsung selesai seperti itu. Baik, sekarang kita akan mencoba untuk mempraktekannya. Nah, sebelum kita memulainya, pastikan Bapak Ibu menuju ke Google Chrome-nya masing-masing ya, seperti ini. Kemudian kita bisa langsung mencari ini Bapak Ibu. Nah, ada titik 9 aplikasi Google, kita bisa langsung formulir atau Bapak Ibu ngetik saja di sini Google Form. Oh sorry, belum klik ya. Nah, seperti ini. Nah, bisa ngeklik ini langsung ya. Atau Bapak Ibu ngeklik yang ini juga bisa. Sama saja ya, tinggal klik Google Form. Nah, kemudian kita akan membuat formulirnya. Seperti apa bikin formulirnya? Yaitu kita pilih saja yang kosong. Nah, seperti ini. Terus kemudian kita kasih judul, biar saya nggak ngetiknya nggak lama-lama ya Bapak Ibu. Nah, ini kita ketikkan judulnya. Bisa ngetik di sini Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Nah, nanti akan otomatis muncul. Kemudian berikan deskripsinya. Misalkan apa ya? Nah, saya akan tulis dulu deskripsinya Bapak Ibu. Melalui LKPD ini silahkan diisi sesuai dengan gaya belajar dan selamat mengikuti PBM berdiferensiasi. Nah, misalkan seperti itu. Kemudian ini seperti biasa, nama, kemudian kita bikin lagi ya. Ini jawaban singkat nih Bapak Ibu ya. Klik nama, kalau mau tambah lagi klik plus ini. Kemudian kelas. Nah, jadi nanti biar bisa dipakai berulang-ulang. Kemudian di kolom kelas kita bikin pilihan ganda bisa atau drop down ya. Jadi bisa ke bawah. Terus tuliskan kelas-kelas yang kita ajar. Misalkan saya ngajar 10.3 sampai 10.6, maka tinggal diklik sama 10.10 ya, seperti ini. Nah, jika sudah, jangan lupa masukkan absen, biar nanti kita bisa mengurutkan biar cepat ya. Nah, ini kalau absen pakai yang aja, jawaban singkat. Nah, seperti itu. Kemudian masuk ke pilihan gaya belajar.
Silahkan pilih gaya belajar Anda. Nah, kita bikin pilihan ganda ya Bapak Ibu ya. Kemudian di sini kita kasih keterangan misalkan auditori. Kemudian misalkan yang kedua visual. Kemudian kinestetik. Nah, misalnya seperti itu. Nah, kalau Bapak Ibu pengen nambahin gambar ya, bisa saja. Bisa ini tinggal klik ini aja, tambahkan gambar. Auditori gitu ya. Saya cari dulu gambar auditori. Nah, ini bentar. Nah, ini ya auditori. Kemudian kita kasih gambar yang lainnya juga, misalkan yang visual. Kita kasih gambar ini ya, visual. Mungkin anaknya bingung auditori itu apa. Oh, ternyata auditori itu mendengar. Visual itu apa? Gaya belajar yang dengan cara melihat, membaca dan sebagainya. Itu ya. Nah, kita kasih seperti ini. Kinestetik. Ya, kinestetik itu anak yang suka bergerak ya. Nah, ini langsung melaksanakan. Dia kalau misalkan dikasih penjelasan itu kalau mendengarkan dia cepat bosan, maka dia sifatnya kinestetik. Atau Bapak Ibu, kalau ini jangan lupa ya, di video yang pertama atau yang kedua sudah saya jelaskan, untuk mengetahui gaya belajar siswa ini kita bisa langsung ke link ya, link untuk mengetahui gaya belajar siswa. Nah, setelah ini Bapak Ibu kita bisa menuju ke bagian. Nah, oke, saya jelaskan dulu Bapak Ibu ya, yaitu ke bagian. Jadi secara umum nanti kita akan bikin seperti ini Bapak Ibu ya, yaitu membuat isian yaitu LKPD untuk gaya belajar auditorinya seperti apa, untuk gaya belajar visual kayak apa, kinestetik gimana, dan terakhir kita nanti menuju ke evaluasi. Nah, jadi anak-anak ini nanti setelah mereka memilih, jadi kalau saya melihat dari diagramnya saya tunjukkan ya Bapak Ibu. Nah, di sini ya, ini ya secara umum seperti ini. Jadi mereka nanti mengisi dulu datanya, kemudian mereka memilih. Kalau auditori, maka dia nanti masuk ke bagian pemahaman materi dan latihan auditori sampai evaluasi. Jadi nanti mereka itu ketika ngeklik auditori gitu ya, nanti menuju ke LKPD auditori, nggak bisa nanti ke visual atau ke kinestetik ya. Itu contohnya. Evaluasinya juga auditori seperti itu. Bagi. Oke, jadi sekarang kita akan membuat yang namanya bagian. Bagaimana cara bikin bagiannya? Ini Bapak Ibu, tinggal klik tambahkan bagian. Nah, kita bikin yang auditori, LKPD, LKPD auditori. Nah, kita kasih penjelasan di sini ya. Nah, biar nggak lama, saya kasih ini Bapak Ibu. Langsung aja auditori. Nah, ini saya kopikan aja. Tinggal diklik di sini. Ikuti langkah dalam LKPD ini dan jika ada petunjuk mengerjakan sesuatu maka jawab, laksanakan. Ya, petunjuknya. Silakan mendengarkan video tentang perjanjian. Kemudian jawab pertanyaan yang ada dalam LKPD. Setelah selesai, klik menuju ke evaluasi. Baik, sekarang kita menuju ke melihat video dulu ya. Oke, kita klik plus. Nah, kita kasih keterangan melihat video. Apa sih bahannya? Kita lihat. Perhatikan video berikut ini. Nah, kita masukkan. Nah, kita kasih video. Nah, cara menambahkan video gimana ini Bapak Ibu? Tambahkan video. Nah, ada lambang seperti play ini ya. Kita klik saja. Kemudian kita masukkan, kalau Bapak Ibu mau nyari langsung di YouTube bisa, atau masukkan aja URL-nya kalau sudah punya. Kalau misalkan mau nyari, tinggal aja gini ya. Karena kita ini berhubungan dengan percandian, maka perbedaan candi Hindu dan Buddha. Nah, misalnya seperti itu ya. Saya klik search. Nah, udah banyak ini ya. Nah, pilihannya tinggal saya klik satu. Nah, seperti ini, klik pilih. Nah, mudah deh ya. Itu Bapak Ibu ya. Nah, ini bisa kita lebarkan seperti ini. Nah, biar nanti mereka bisa masuk. Oh, ini ya, ternyata ada di bawah. Kita salin dulu. Kita tempel di sini. Sip. Nah, ini kita hapus. Nah, perhatikan video berikut ini. Nah, mereka nanti bisa melihat perbedaannya. Kemudian kita
apa ini? Setelah ngeliat video, jawab pertanyaan. Oke, kita kasih pertanyaan. Kita plus dulu. Nah, ini kalau Bapak Ibu ngelihat seperti ini ya, kita tinggal geser aja. Nah, biar nggak bingung ya, kita taruh bawah seperti ini juga bisa ya, digeser-geser gitu aja. Nah, biar urut nanti ya. Apa pertanyaannya? Nah, kita lihat pertanyaannya. Sebutkan ciri dari Candi Buddha. Nah, setelah melihat video, apa ciri dari Candi Hindu? Nah, ini ya. Kita kasih aja paragraf, kemudian cari Candi Hindu sudah, sebutkan juga ciri dari Candi Buddha. Nah, seperti itu. Kemudian yang terakhir, setelah dia melihat video ini, dia bisa melihat dan mendengar ya, karena ini adalah video YouTube ya. Kemudian sekarang setelah mengisi soal-soal sederhana ya, berkaitan dengan ibaratnya mereka bikin resume Bapak Ibu ya. Nah, sekarang kita menuju ke evaluasi. Nah, gimana petunjuknya ini? Untuk mengasah pemahaman kamu, silakan kamu menuju ke evaluasi. Tinggal dipaste aja. Nah, seperti ini ya, bagian evaluasi. Nanti biar dia bisa masuk, saya kasih tulisan seperti ini. Ya. Nah, ngaturnya nanti aja Bapak Ibu, nggak usah ribet, nggak usah bingung ya. Nah, nanti ketika mereka ngeklik ini, nanti akan menuju ke evaluasi. Kita jangan lupa setelah bikin auditori, yang kedua kita bikin yang visual. Nah, kita tambahkan lagi ya Bapak Ibu yang namanya tambahkan bagian. Nah, sekarang kita tulis bagian LKPD visual. Nah, kita kasih penjelasannya dulu atau deskripsinya. Ini ya, ikuti langkah-langkah sama kayak tadi. Nah, ikuti langkah dalam LKPD ini jika dapat petunjuk mengerjakan sesuatu maka jawab atau laksanakan. Nah, ciri dari visual itu mereka adalah memahami materi, gaya belajarnya mereka itu melihat, membaca, memahami materi dari bacaan. Nah, maka yang kita tunjukkan di sini adalah bacaan Bapak Ibu. Jadi link materi atau mungkin bacaan-bacaan. Oke, setelah itu kita masukkan ya materinya Bapak Ibu. Nah, kebetulan saya sudah mengambil ini materinya. Nah, mereka biarkan dia nanti menjawab atau membaca dulu ya. Setelah membaca, nanti kita kasih seperti kayak mereka meresum seperti itu. Nah, kita kasih. Nah, perhatikan gambar dan materi berikut ini. Nah, biar nanti enak Bapak Ibu, ini dikasih keterangan centang aja ya, kotak centang. Saya sudah membaca seperti itu, kotak centang. Setelah dia membaca, ditulisi saya sudah membaca materinya. Nah, terus kemudian sekarang kita bikin soal. Nah, di bawahnya setelah dia memahami, kemudian untuk mengasah ini ya, setelah melihat dan menggambar apa saja ciri-ciri candi Hindu. Oh, ternyata dikasih foto juga. Oh, boleh, nggak apa-apa. Kita kasih foto nggih Bapak Ibu ya. Di sini kita tambahkan foto, nggak apa-apa. Kita tambahkan gambar. Kita cari gambar perbedaan candi Hindu dan candi Buddha. Nah, ini ya. Open. Masih loading. Nah, seperti ini. Nah, ini sebenarnya tadi harusnya ini di copy. Nah, di copy saja di sini biar jadi satu, nggak ngabis-ngabisin tempat. Nah, di sini aja kita copy di sini. Perhatikan gambar dan materi berikut ini. Seret. Nah, sudah deh. Terus kemudian ini kita hapus saja Bapak Ibu. Kita hapus, kita delete mana ya? Nah, ini kita delete dulu. Nah, ini ya Bapak Ibu. Setelah mereka membaca materinya dan melihat gambarnya, ada pertanyaan. Setelah melihat gambar dan membaca materi yang ada, tentunya sekarang kamu bisa menyebutkan perbedaan candi Hindu dan candi Buddha. Apa saja ciri dari candi Hindu? Nah, mereka dijawab di sini nanti. Terus candi Buddha, pertanyaannya sebutkan juga ciri-ciri dari candi Buddha. Oke, kita masukkan di sini.
Kemudian menuju ke evaluasi, jangan lupa ya. Kita menuju ke evaluasi. Untuk mengasah pemahaman kamu, sekarang menuju ke evaluasi. Nah, ini maju ke bagian evaluasi. Nah, seperti tadi ya Bapak Ibu. Nah, jangan lupa dikasih baik, saya siap untuk menuju evaluasi. Nah, seperti ini. Oke deh, sekarang yang namanya bagian untuk yang visual sudah selesai. Nah, sekarang kita akan menuju ke bagian selanjutnya, yaitu yang kinestetik. Nah, tinggal kayak tadi ya Bapak Ibu ya. Klik bagian, kemudian kita tuliskan di sini LKPD kinestetik. LKPD kinestetik. Nah, jangan lupa dikasih yang namanya, apa itu namanya? Kayak petunjuknya. Nah, oke ya. Petunjuknya apa nih Pak Aris? Ini, ikuti langkah-langkah berikut. Nah, biar cepat saya kopas saja Bapak Ibu. Ikuti langkah dalam LKPD ini dan jika ada petunjuk mengerjakan sesuatu maka jawab atau laksanakan. Petunjuknya, silakan perhatikan informasi yang ada di LKPD, jawab pertanyaan yang ada dalam LKPD. Setelah selesai, klik selanjutnya menuju evaluasi. Baik, sekarang kita menuju ke petunjuk yang pertama. Apa petunjuknya? Jadi ciri khas dari kinestetik itu, anak itu harus menyentuh, anak itu harus bergerak untuk memahami apa yang dia pelajari. Jadi kinestetik itu ibaratnya kalau dalam istilah Surabaya gitu, arah itu muter gitu. Jadi mereka tuh suka bergerak gitu ya. Maka dari itu kita akan bikin anak itu untuk melihat sesuatu ya, untuk memahami tentang percandian. Nah, oke ya, di sini kita kasih petunjuk seperti ini. Untuk memahami tentang perbedaan candi Hindu dan candi Buddha dalam pelajaran sejarah kali ini, silakan berkunjung ke situs candi dekat tempat tinggalmu atau mencari miniatur candi yang ada di sekitarmu. Nah, kebetulan di PBM saya itu saya membawa miniatur candi, yaitu Candi Borobudur dan Candi Prambanan. Nah, nanti dia bisa memfoto, memegang, merasakan, sehingga nanti dia tahu, oh ini Candi Borobudur, oh ini Candi Prambanan. Terus akhirnya dia bisa mengambil beberapa materi, dia tahu mana sih yang candi Hindu, mana yang candi Buddha. Ciri-cirinya bagaimana? Dia bisa meraba atau melihat dari miniatur tadi. Nah, gitu ya. Nah, kalau dia harus memfoto, berarti dia mengupload ya Bapak Ibu ya. Kemudian upload. Maka kita pilih di sini upload file. Nah, sini ya. Jika ada istilah seperti ini, lanjutkan. Nah, maka nanti akan ada yang namanya kolom mengupload. Nah, seperti ini. Silakan mengupload. Ini adalah ukuran maksimalnya berapa, filenya, foto dan sebagainya. Nah, terus jangan lupa setelah mereka nanti mendapatkan tugas atau apa ya, kegiatan untuk memfoto dan mengupload sesuatu karena dia bergerak, berikan yang namanya stimulus berbentuk candi. Nah, jadi telaah. Jadi mereka akhirnya dari foto ya, itu mereka diminta membaca materi ini Bapak Ibu. Nah, kita kasih materinya. Saya sudah membaca informasi di atas. Oke ya. Kita kasih materinya. Setelah dia mengupload, kita kasih materinya. Materinya apa? Dari foto candi yang kamu dapatkan, coba telaah dari materi berikut ini. Centang jika Anda sudah membacanya. Maka di sini saya kasih bagian centang sebagai bukti kalau dia sudah membaca. Oke, kita kasih sini tulisan ya. Saya sudah membaca informasi di atas. Nah, di sini. Biar nanti bukti kalau dia sudah mencentang. Dia sudah membaca, maka dia mencentang ini. Sip, selesai. Kemudian, nah setelah itu dia harus menjawab sesuatu. Menjawabnya apa? Dari membandingkan foto yang telah kamu dapatkan dan materi yang telah kamu pahami, coba tuliskan perbedaan antara candi Hindu dan candi Buddha. Nah, di sini Bapak Ibu, silakan nanti mereka mengisi di sini dari melihat foto yang diupload sama materinya. Baru setelah itu, setelah selesai dalam pembelajaran, mereka menuju ke kinestetik. Kok kinestetik? Evaluasi. Kinestetik lah, kinestetik yang ini kita bahas ya. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, untuk mengasah pemahaman kamu tentang beda candi Hindu dan Buddha, maka kamu bisa menuju ke bagian evaluasi. Nah, baik, saya siap menuju ke evaluasi. Tara, selesai deh. Nah, 3 bagian sudah kita bikin ya Bapak Ibu.
Jadi nanti logikanya ketika klik auditory dia menuju ke LKPD auditory. Ketika klik visual menuju ke visual. Ketika klik kinestetik menuju ke kinestetik. Nah, terus setelah mereka memahami tiap LKPD, mereka semua nanti menuju ke evaluasi. Nah, sekarang waktunya kita membuat bagian evaluasi ya. Klik F, tambahkan bagian, kita tulis evaluasi. Ya, petunjuknya gampang. Misalkan petunjuknya pilihlah, kita bikin evaluasinya pilihan ganda aja Bapak Ibu biar cepet ya. Pilihlah jawaban yang paling benar. Nah, seperti ini. Terus kita masuk ke soal. Soalnya boleh 1, boleh 2, boleh 5, boleh 10, terserah Bapak Ibu ya. Nah, sebagai contoh, saya kasih contoh soalnya 5 saja ya. Kok 5? 2 saja, jangan banyak-banyak, nanti batuk. Perhatikan candi-candi berikut ini. Nah, dari candi-candi Buddha, ciri-ciri candi Buddha ditunjukkan nomor. Nah, mereka harus menunjukkan nomor berapa. Oke, kita pilihannya kita masukkan. Oke. Nah, soal nomor 2. Soal nomor 2, soalnya gampang. Berikut merupakan candi peninggalan Mataram kuno yang bercorak Hindu adalah ini ya. Nah, pilihannya kita masukkan juga. Candi Pawon, Ngawen, Mendut, Dieng, Borobudur. Kita masukkan. Nah, selesai deh ya, 2 soal. Berarti tiap soal nilainya 50. Terus bagaimana ini cara untuk men-settingnya? Kita tahu bahwa tadi Bapak Ibu ya, dari data ini mereka mengisi data, memilih auditory, visual atau kinestetik, menuju ke sini langsung ke evaluasi. Nah, cara men-settingnya, nah kita harus men-settingnya Bapak Ibu. Caranya adalah kita lihat di sini ya, di sini dulu klik. Nah, ini kan ada titik 3. Nah, kuncinya di sini Bapak Ibu. Klik titik 3, buka bagian berdasarkan jawaban, diklik. Nah, sehingga nanti kalau ngeklik yang auditory, dia menuju kemana? Pilih auditory, berarti LKPD auditory. Kalau ini visual, dia menuju ke visual. Kalau dia yang kinestetik, begitu juga dengan yang kinestetik Bapak Ibu. Ya, kita menuju ke bagian LKPD kinestetik ya. Seperti itu, mudah gitu Bapak Ibu ya. Nah, sekarang untuk yang ini Bapak Ibu ya, untuk mengasah pemahaman kamu tentang materi Candi Hindu dan Candi Buddha, maka kita menuju ke evaluasi ya. Sama ini juga seperti itu. Kita langsung arahkan ini ke evaluasi. Jangan lupa klik titik 3, buka bagian berdasarkan jawaban. Nah, maka ini menuju ke evaluasi. Beres deh. Ini juga yang visual. Nah, yang bawah tadi mana nih? Nah, ini ya. Nah, kita pilih dulu titik 3. Buka bagian berdasarkan jawaban, ini kita pilih ke evaluasi. Beres. Terakhir kinestetik. Nah, kinestetik juga seperti itu. Nah, kita klik dulu titik 3-nya, buka bagian berdasarkan jawaban, pilih ke evaluasi. Sekarang linknya sudah beres. Ada pertanyaannya sekarang Bapak Ibu. Loh, tadi katanya setelah dia ngerjakan LKPD, dia bisa tahu nih gurunya nilainya berapa. Maka kita jadikan ini sebagai kuis. Nah, caranya bagaimana? Masuk ke setelan. Nah, jadikan ini sebagai kuis, kita nyalakan centang. Nah, langsung monggo, nanti juga nggak apa-apa. Contohnya apa kok centang ini? Ini kalau misalkan kita centang yang segera, maka siswa bisa mengetahui nilainya dia berapa. Kalau ini dia nggak kelihatan, nah, harus dibuka seperti ini dulu, akan kelihatan skornya. Nah, monggo yang mana enaknya seperti itu, oke? Nah, kalau saya mending nanti saja atau segera, terserah Bapak Ibu ya. Oke, misalnya segera. Nah, terus Bapak Ibu ini ya, ini kita nolkan gitu Bapak Ibu ya, biar nanti nggak ribet seperti itu. Kenapa kok harus dinolkan? Biar nanti kita bisa mengisi soal-soal tadi dengan skor ya, seperti itu. Oke, jika sudah, kita kembali ke pertanyaan. Nah, sekarang kita bisa ngelihat nih Bapak Ibu di bagian yang ini soal, coba ya kita klik ya. Nah, ini langsung 20 poin. Kita lihat lagi. Loh, langsung 20 poin ya. Nah, ini Bapak Ibu kita bisa lihat nih, total skornya 320. Nah, ini berarti apa? Semua soal-soal tadi otomatis
dinilai 20, maka kita harus memperbaikinya. Contoh ini ya, loh kan ini 20 kan. Nah, kita nolkan dulu. Nah, kemudian ini juga kita nolkan. Yang penting dinolkan gitu Bapak Ibu ya, jadi semua dinolkan. Nah, khusus yang untuk yang ini, yang bagian apa namanya, sampai ini nanti totalnya menjadi 100 saja ya. Nah, untuk yang soal ini baru kita masukkan Bapak Ibu, yaitu apa? Menjadi 50 dan 50 seperti itu, oke. Nah, sekarang kita setelah tadi melihat ya Bapak Ibu ini ya, bisa lihat ya. Jadi sudah dinolkan semua. Nah, khusus untuk yang evaluasi, nah untuk membuat ini kita tambahkan kunci ya. Kuncinya bagaimana? Ini ya kita lihat ya. Apa sih ciri-ciri Candi Buddha? Jadi ciri-ciri Candi Buddha itu adalah tempat pemujaan, benar. Kalau makam ini Hindu ya, salah ya. Berarti candi menghadap ke barat. Berarti satu benar. Kemudian relief candi menceritakan tentang Sang Buddha, benar ya. Ada 1 dan 4. Candi terletak di tengah halaman, benar ya. Berarti mana nih jawabannya? Bisa 1, 4, dan 5. Kemudian skornya karena soal cuma 2, saya rubah di sini 50 seperti itu. Jika sudah, klik selesai. Terus kemudian ini soal nomor 2. Nah, kunci jawaban kita masukkan. Berikut merupakan ciri peninggalan kerajaan Mataram Kuno bercorak Hindu. Mana nih bercorak Hindu? Waduh, yang mana nih? Yang mana nih? Nah, yaitu Candi Pawon ya. Candi Pawon atau Candi Mendut? Nah, Candi Mendut. Candi Dieng Bapak Ibu ya. Kemudian kita ganti 50 seperti itu. Klik selesai. Sudah deh ya, sudah benar Bapak Ibu ya. Dua soal nilainya 100. Pastikan soal-soal yang tadi, kalau misalkan loh kok lebih dari 100, dicek Bapak Ibu setiap soalnya tadi. Silakan dicek ya. Misalkan ini kan ada kayak upload ini, dicek. Oh, sudah 0. Ya sudah, berarti sudah beres ya. Berarti siswa-siswa nanti ketika mengerjakan nilai maksimalnya adalah 100 ya, seperti itu. Nah, sekarang kita mau memperindah tampilan dari Google Form kita. Gimana caranya? Mudah sekali ya. Masuk ke sini Bapak Ibu, sesuaikan tema. Nah, kita bisa pilih gambar. Klik header, pilih gambar. Kita misalkan pakai ini ya, gambarnya buku boleh. Seperti ini. Kalau mau rubah warna juga bisa ya. Misalkan ini ya, kita rubah-rubah warnanya. Nah, ini ganti warna agak peteng seperti ini boleh ya. Jika sudah merasa pengen dirubah-rubah lagi, misalkan jenis hurufnya mau dirubah-rubah, monggo silahkan ya. Fontnya diganti lagi juga nggak apa-apa. Jika sudah, kita tutup. Sekarang kita sudah siap untuk mengirimkannya. Ke siapa? Ke siswa kita. Klik kirim. Nah, pilih yang link ini Bapak Ibu. Nah, jangan lupa diperpendek. Nah, klik salin. Nah, link ini Bapak Ibu yang akan kita kirimkan kepada siswa. Nah, link LKPD diferensiasi. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu nanti pengen sekalian mengetahui nilainya siswa, kita tutup dulu ya. Sekalian aja klik di jawaban ini Bapak Ibu. Nah, ini bisa kita klik membuat spreadsheet. Nah, klik buat. Nanti semua rekap yang dikerjakan siswa akan muncul di sini. Nah, ini kebetulan masih kosong ya, belum ada ya. Nah, caranya klik ini, bagikan. Kemudian ini kita rubah menjadi bisa dimiliki siapa saja. Klik salin, selesai. Nah, kita taruh di sini. Rekap data siswa. Rekap hasil ya. Rekap hasil pekerjaan LKPD diferensiasi. Kita paste di sini. Selesai deh. Nah, terus yang dikumpulkan yang mana nanti? Yang dikumpulkan yang ini Bapak Ibu. Nah, link LKPD-nya nanti akan saya cek ya. Itu sebagai tugasnya. Tugasnya Bapak Ibu nanti sesuai dengan modul atau tutorial, yaitu tugasnya sederhana ya. Yaitu apa? Membuat satu RPP atau modul ajar lengkap dengan LKPD-nya. Tentunya LKPD yang berdiferensiasi ya, sesuai dengan mapel yang diampu masing-masing. Nah, contoh dari LKPD Bapak Ibu akan saya tunjukkan. Nanti juga ada di modul nggih. Jadi Bapak Ibu nanti kalau seandainya sudah selesai bikin Google Form-nya, masukkan ke
apa namanya, ke modul ajarnya. Nah, ini Bapak Ibu contoh RPP atau modul ajar berdiferensiasi yang sesuai dengan apa yang tadi saya jelaskan ya. Jadi ingat Bapak Ibu ya, dari video sebelumnya kita ketika bikin modul ajar pastikan ciri khas modul ajar berdiferensiasi di bagian awal ada namanya pemetaan ya. Baik itu pemetaan gaya belajar, pemetaan kesiapan, pemetaan apa. Nah, untuk contoh diklat ini cukup satu saja Bapak Ibu ya, yaitu gaya belajar siswa. Ini yang saya contohkan karena LKPD saya berkaitan dengan gaya belajar siswa. Nah, terus apa yang dilakukan sama guru ketika setelah mengetahui ini? Maka ini Bapak Ibu yang dilakukan ya, menyediakan bahan ajar karena gaya belajar ya, berupa materi berbentuk tulisan dan gambar serta LKPD yang berisi materi untuk pelajaran hari ini. Itu yang visual. Yang auditori itu memberikan link YouTube atau menonton video yang ada suaranya agar siswa bisa memahami. Kemudian yang kinestetik yaitu memberikan sudut belajar di kelas ya, bisa tempelan materi, bisa miniatur benda ya yang bisa disentuh dan dipelajari siswa pada hari itu ya. Itu yang saya lakukan untuk pembelajar diferensiasi. Nah, modul ajarnya bagaimana? Ini Bapak Ibu ya, seperti biasa menyusun modul ajar di bagian awal ada seperti ini, ada fase, ada alokasi waktu. Kebetulan ini adalah pertemuan pertama ya. Jadi ini untuk dua kali pertemuan. Pertemuan pertama adalah memahami materi belajarnya, pertemuan kedua nanti presentasi atau mengumpulkan infografisnya ya, karena tugasnya mereka adalah membuat infografis dengan gaya belajar yang diferensiasi atau yang berbeda-beda. Ini Bapak Ibu capaian pembelajarannya. Ini adalah indikator capaian pembelajarannya ya. Kemudian ada tujuan pembelajarannya ya, seperti biasa. Karena kebetulan yang saya ambil nanti adalah hasil budaya Hindu-Buddha di Indonesia, yaitu perbedaan candi Hindu-Buddha, maka nanti siswa diharapkan bisa menganalisis berbagai hasil peninggalan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia, kemudian mengolah informasi tentang bentuk percandian yang bercorak Hindu-Buddha, menuangkan hasil analisis pengolahan informasi tersebut dalam bentuk infografis. Nah, ini kurang infografisnya ya, nanti akan saya tambahi. Kemudian itu Bapak Ibu, lingkupnya adalah apa? Materinya perbedaan candi Hindu-Buddha di Indonesia ya. Profilnya apa saja? Beriman, profil pelajar Pancasila, jangan lupa nggih Bapak Ibu ya. Boleh ngambil satu, boleh 6-6-nya juga nggak apa-apa ya. Karena kebetulan dalam kerja kelompok nanti ada gotong royong, ada kreatif bikin bernalar kritis untuk memahami materi, mandiri juga ketika dia harus pembelajaran diferensiasi kan sendiri-sendiri ya. Kebinekaan global yaitu tentang apa? Memahami berkaitan budaya Hindu-Buddha tadi, beriman dan bertakwa tentu ya. Nah, nanti ada profil pelajar Pancasila dalam pembelajaran kita. Pemahaman bermakna, jangan sampai lupa ya. Pertanyaan pemantik ya, itu juga harus diberikan. Model dan metode pembelajarannya apa? Ya, ini Bapak Ibu, menggunakan problem based learning, ceramah, diskusi dan tanya jawab. Sumber belajarnya disampaikan. Kemudian medianya apa saja? Ya, ini termasuk ini ya. LKPD, kemudian Google Form, Canva, artikel, gambar ya. Terus kemudian ini adalah alat-alatnya yang saya gunakan dan ini langkah-langkah pembelajarannya. Nah, pastikan Bapak Ibu di sini ya keywordnya, keyword utama atau ciri utama dari RPP berdiferensiasi, yaitu memperlihatkan diferensiasi. Kebetulan tadi saya berkaitan dengan gaya belajar, maka yang saya tunjukkan nanti adalah di kegiatan mereka dalam belajar ya. Ini Bapak Ibu. Nah, ya, setelah mereka tadi dikelompokkan, satu kelompok 4 orang, ya. Nah, mendorong peserta memecahkan masalah, ini masalahnya, maka mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Di sini Bapak Ibu prosesnya atau gaya belajarnya saya tunjukkan. Ketika siswa itu gaya belajarnya visual, maka saya memberikan link materi. Ini linknya, saya kasih linknya, termasuk materi-materi berkaitan dengan perjanjian atau perbedaan Hindu-Buddha, perjanjian Hindu-Buddha. Kemudian bagian yang auditori, saya putarkan video atau mungkin nanti bisa membuka dari apa namanya HP-nya masing-masing dari link YouTube ini ya. Sedangkan anak yang kinestetik, saya sudah menyediakan Bapak Ibu. Nah ini saya sudah fotokan ya, yaitu miniatur dari Candi Borobudur dan miniatur dari Candi Prambanan. Nah, nanti diharapkan mereka bisa menuju ke sudut belajar tersebut, kemudian mereka bisa menganalisis ya. Loh,
Candi Borobudur kok beda ya sama Candi Prambanan? Apa ya bedanya? Oh, ada stupanya. Oh, ini nggak ada. Wah, seperti itu. Mereka nanti bisa mengerjakan LKPD yang tadi kita bikin ya Bapak Ibu, LKPD. Kemudian di pertemuan berikutnya, karena nanti targetnya adalah membuat infografis, maka di pertemuan pertama mereka dengan cara discovery learning ya, yaitu memahami materi dari beberapa sumber belajar. Kemudian mereka juga berdiskusi dengan kelompoknya untuk menjawab permasalahan ya, based learning tadi ya, problem based learningnya, yaitu apa sih perbedaan Candi Hindu dan Candi Buddha. Nah, mereka nanti bisa menjawabnya. Nah, ini guru juga terus ya mendampingi siswa dalam belajar dan tentunya nanti mendorong mereka untuk menyimpulkan, membuat karya dan sebagainya. Ya, itu Bapak Ibu. Ini semua ada di modul ajar. Nah, refleksi jangan lupa, assessment-nya nanti juga dibuatkan ya, tentang penilaian observasinya, penilaian produknya, terus kemudian tesnya. Nah, kebetulan kalau tesnya ini saya gunakan tadi pakai LKPD nih Bapak Ibu ya. Nah, ini adalah rubriknya atau LKPD-nya ya. Ini sama ya Bapak Ibu seperti yang kita bikin tadi di Google Form. Apa sih pilihan gaya belajarmu? Ini kebetulan untuk yang visual. Nah, dikasih materi dulu, dikasih ada Candi Borobudur, Candi Prambanan, mereka bisa menyebutkan perbedaannya apa, ciri-cirinya apa ya. Kemudian untuk yang auditori dikasihkan video YouTube. Kemudian mereka dari YouTube ini setelah mendengar dan mencatat, mereka bisa membedakan Candi Hindu dan Candi Buddha. Kemudian untuk yang kinestetik, mereka harus memfoto tadi ya, mengupload foto tadi. Kemudian mereka bisa mengetahui apa sih ciri-ciri candi. Kemudian mereka bisa membedakan Candi Hindu dan Candi Buddha seperti itu. Nah, ini Bapak Ibu linknya dari Google Form, sama seperti isi dari LKPD yang di atas. Ada glosarium dan daftar pustaka. Ya, itu baik. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti Bapak Ibu dalam tugas diklatnya, yaitu membuat modul ajar, yaitu ini Bapak Ibu ya, modul ajar seperti ini. Tunjukkan diferensiasi dalam kegiatan Bapak Ibu, entah itu diferensiasi proses, entah diferensiasi konten, atau diferensiasi gaya belajar dan sebagainya. Monggo. Nah, jangan lupa ada LKPD-nya dan nanti link LKPD menggunakan Google Form juga di-upload ya, seperti itu. Baik, itu Bapak Ibu yang bisa saya jelaskan tentang materi pembuatan LKPD menggunakan Google Form termasuk modul ajarnya. Jangan kemana-mana karena banyak sekali inovasi di channel Aris Eka Prasetya Official. Jangan lupa mengerjakan tugasnya dan selamat untuk berinovasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.